Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pharma Kreatif TV official YouTube channel dari SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Setelah sekian lama tidak mengeluarkan video yang ada di YouTube Pharma Kreatif, kali ini kita akan coba berbincang dengan dua orang siswa SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon kelas 12. Langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama adalah Nurhaliza Triwulandari dari kelas 12 B. Satu laginya adalah Azahra Sadrina ya kalau nggak salah ya. Betul, dari kelas 12 A. Oke, nah di kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan persiapan US. Udah. Aduh, Kenapa sih? Ngakaknya kenapa ya? Biarin aja, lanjutin aja ya nggak sih? Lanjutin aja nggak mau, nanti kan bisa di-cut. Ya nggak apa-apa Janu. Doh, ya udah kita lanjutin aja. Iya. Ya udah one take aja nggak apa, kita lanjutkan aja ya. Nanti kamu tinggal di-cut gitu ya ujungnya ya. Nah, oke. Selama kalian bersekolah di sini ya, kalian sudah mau 3 tahun berarti ya, sudah mau lulus ya. Boleh nggak sih kita flashback terlebih dahulu ya sebelum kalian sampai di sini gitu perjalanannya. Kalian kan dari banyak SMA gitu ya. Kenapa atau SMA SMK gitu? Kenapa sih memilih SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon? Kenapa sekolahnya di sini gitu? Dari Ulan dulu deh. kalau Ulan sendiri tuh sebenarnya awalnya kan emang mau masuk SMA 1 tuh Pak. Cuman tuh zonasi juga, terus pas masuk SMA 3 juga zonasi juga. Terus pas lihat SW-nya teman kan udah pada masuk sini tuh udah beberapa. Terus Ulan juga konsultasi ke mama apa mau masuk farmasi aja, terus kata mama ya udah masuk ke farmasi sini aja, soalnya kan Muhammadiyah kan yang bagus farmasinya gitu. Oh gitu ya, padahal secara akademis juga kan Ulan termasuknya bukan maksudnya akademiknya yang lumayan cukup baik gitu ya. Secara pasti kalau misalnya ke SMA 3 juga harusnya masuk ya Lan ya. Tapi lebih memilihnya ke sini karena arahan dari orang tua juga berarti ya. Nah kalau Ara gimana nih Ra? Kalau Ara sendiri karena tahu sekolah ini tuh ada dari saudara. Kebetulan sepupuan, dia pernah sekolah di sini dan udah jadi alumni. Terus orang tuanya, budenya Ara itu merekomendasiin coba aja sekolah di sini untuk daftar karena sekolahnya bagus, wilayah 3. Jadi pas itu memang masih labil tuh Pak. Masih antara bingung mau masuk SMA negeri atau ke SMK. Terus akhirnya coba daftar sini dan akhirnya diterima. Jadi ya sudah memilih di sini. Oke, sampailah kalian pada saat ini yang sebentar lagi sudah selesai sekolah di sini ya, sudah lulus. Nah, selama sekolah di sini ada nggak sih hal-hal yang membuat kalian mungkin terpingkal, lucu atau yang paling berkesan? Barangkali ada gitu. Dari selama kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ini, boleh ceritain dari Ulan dulu sama nanti berikutnya kemudian Ara, atau Ara dulu deh gantian sekarang. Hal yang berkesan yang masih teringat sampai sekarang sih pas kelas 10. Karena itu kan daring ya, itu benar-benar yang namanya kultur shock ke SMK, dan itu SMK Farmasi tuh beneran yang kaget banget. Itu yang namanya setiap hari nangis tuh beneran yang nangis karena jujur susah untuk beradaptasinya karena daring, terus juga mungkin beda materinya, untuk mencari taunya susah, jadinya beneran yang nangis aja setiap hari karena susah mencari informasi, belajarnya juga susah karena di lingkungan Ara juga teman-teman Ara juga kan pada masuknya ke SMA negeri, jadi Aranya nggak ada teman sharing gitu tuh Pak, nggak ada teman untuk saling belajar barengnya gitu. Kalau Ulan? Kalau Ulan tuh momen yang paling berkesan tuh waktu pas kelas 11 tuh Pak. Karena kan waktu kelas 10-nya itu daring, terus tiba-tiba ke kelas 11 yang waktu itu praktikumnya di sistem blok tuh Pak. Oh, iya, Itu kaget banget karena waktu itu kan kayak baru-baru praktikum, terus tiba-tiba praktikum terus. Dan kalau sebelum praktikum juga kan harus menyiapkan jurnal-jurnal gitu, terus hafalan juga kan kalau di sini gitu. Praktikumnya juga banyak banget di sini gitu. Jadi kaget. Oke, lumayan ya. Nah, ada rumor-rumor yang mengatakan kalau Ara dulu sempat yang karena daring gitu ya Ara ya. Ada rumor yang berkeliaran gitu mengatakan Ara tuh pengen pindah aja sekolahnya di luar negeri gitu, atau swasta lagi maksudnya gitu, atau ke negeri lagi gitu ya barangkali ya. Bener nggak sih Ra rumor itu bahwa Ara tuh pengennya sebenarnya karena nggak kuat, karena tadi yang dikatakan Ara pengen pindah tapi ternyata alhamdulillah tetapnya di sini. Nah, apa yang membuat Ara berpikir pindah kemudian tapi ternyata tetap di sini? Yang pertama sempat konsulin dulu dengan orang tua, tapi katanya ya udah terlanjur tercebur, ya udah sekalian aja basah gitu loh.
Jadi tetap lanjut di sini. Terus juga Ara mikir udah dikasih jalan terbaiknya, dikasih sama Allahnya di sini untuk sekolah di sini, berarti punya ada hal baik ke depannya gitu yang dikasih untuk Ara. Jadi Ara untuk di sini aja. Jadi nguatin aja untuk lanjut di sini. Nah, kalau rumor tentang Wulan nih, ini nggak tahu bener apa enggak. Karena kalian berdua kan sudah sering pernah gitu ya sekelompok yang untuk lomba gitu ya. Pokoknya pernah jadi kelompok belajar bareng untuk lomba gitu ya. Ya mungkin Wulan adalah rumornya adalah dia lebih tertarik kepada belajar dibandingkan dengan lawan jenis ya. Bener nggak Lan kalau begitu Lan? Iya sih Pak. Oh iya bener ya. Jadi lebih tertarik untuk belajar dibandingkan kepada laki-laki gitu ya Lan ya? Ya soalnya tuh kalau kan sering denger tuh kalau perempuan yang baik bakal dapetin laki-laki yang baik. Jadi Ulan berusaha buat jadi yang terbaik. Nah versi terbaiknya Ulan tuh Ulan mau bener-bener berprestasi sekali, membanggakan kedua orang tua. Terus pokoknya pengen jadi yang terbaik gitu Pak. Biar nanti tuh kayak banyak yang kagum gitu. Terus juga kalau laki-laki kan di sini tuh belum ada yang menarik gitu Pak. Soalnya laki-laki di sini tuh tipe-tipenya tuh nggak kayak yang serius belajar terus gitu tuh Pak. Pengennya tuh carinya tuh yang emang bener-bener belajar terus, bertanggung jawab gitu. Jadi buat temen sharing-sharingnya juga enak dan belum nemu gitu. Kayaknya di kelas 12 mah emang nggak ada ya. Tapi kalau di kelas 11 laki-laki nggak tahu nih nanti golongannya yang ada di sini, kru di sini Dila apakah bisa menjawabnya kelas 11 ada apa enggak. Tapi kalau kelas 10 ini udah banyak banget laki-laki yang kelihatannya bener-bener pinter kemudian jago di akademiknya kalau kelas 10. Kalau ngeliat kelas 12 emang rata-rata ya gitu-gitu aja ya Lan ya. Nggak ada yang sampai bisa nyaingin Wulan ke 1-2 gitu ya. Kalau ada kayaknya Wulan bakalan deket gitu ya. Iya, enggak juga sih ya. Nggak kepikiran. Oke, berkaitan dengan sistem cara belajar kalian selama di sekolah farmasi, karena secara kultur tadi Ara mengatakan adalah kaget, kemudian Wulan yang suka belajar. Apakah cara belajar kalian pada saat SMP menuju ke SMK farmasi kemudian berubah? Contoh misalkan SMP kan nggak terlalu sesulit gitu ya, katakanlah tidak terlalu sesulit di SMK farmasi. Nah, misal kita masih bisa SKS sistemnya, sistem kebut semalam. Nah, apakah masih tetap melaksanakan itu ataukah benar-benar berubah total? Jam belajarnya dan manajemen waktunya gitu gimana, Wulan? Kalau dulu tuh SMP nggak bener-bener belajar banget Pak. Soalnya karena kayak masih main-main gitu. Terus tuh sama temen-temennya tuh kayak sefrekuensi juga. Sedangkan kalau di sini tuh kayak aura bersaingnya tuh kerasa banget gitu Pak. Jadi emang harus nyempetin belajar gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu luang itu lebih baik kayak baca-baca gitu Pak. Soalnya juga di sini tuh kalau nggak belajar tuh bakal keteteran gitu. Nggak masuk sehari juga keteteran banget ya? Materinya tuh banyak dan kan Wulan baru masuk farmasi waktu itu tuh jadi bener-bener kelas 10 tuh belajar banget Pak. Tapi kalau kesini mah karena udah terbiasa ya. Jadinya dikurangin sih waktu belajar ya. Oke, dikurangin waktu belajar. Jadi sudah terbiasa, maksudnya jadi tahu gitulah ya. Kalau Ara gimana Ra? Kalau dari SMP ke sini tentu banyak sih Pak perubahannya. Kalau SMP dulu tiap pulang sekolah main tuh ya beneran main. Kalau sekarang tuh pulang sekolah tuh beneran yang mereview lagi itu pelajarannya apa, materinya apa yang dijelaskan. Karena kalau tidak seperti itu nanti ulangannya tuh ya bakal keteteran kalau pakai sistem kebut semalam kalau tidak mereview dari yang sebelum-sebelumnya gitu sih. Benar. Ada nggak pelajaran yang menurut kalian tuh lebih susah? Yang paling tersusah yang ada di sini menurut Wulan sendiri pelajaran apa? Menurut Ara pelajaran apa? Dari Ara dulu deh gantian. Yang tersusah ya kayaknya farmakologi sih. Farmakologi ya? Iya sih. Kalau Wulan gimana? Sama farmakologi. Kenapa sih kok farmakologi menjadi hal yang kayak mata pelajaran yang paling susah gitu? Berarti dibandingin matematika lebih gampang matematika ya? Iya. Oh iya, mereka berdua ini matematikanya memang jago sih Ara sama Wulan. Iya. Oke, jadi farmakologi termasuk yang paling susah gitu ya. Kalau dibandingin yang lain gitu ya. Oke, kalau yang paling mudahnya gampangnya jangan sebut olahraga ya. Olahraga bukan mata pelajaran yang perlu kita debatkan susah apa mudahnya gitu. Ilmu resep gampang. Ilmu resep gampang. Ara? Karena suka menghafal gitu ya Pak. Jadi kalau buat Ara kalau bukan yang mudah sih maksudnya yang seru gitu. Maksudnya Aranya juga enjoy ngejalannya tuh farmakognosis. Farmakognosis. Jadi kalau boleh saya simpulkan berarti Ara nih sukanya menghafal daripada menghitung atau menghafal? Menghafal. Kalau Wulan? Menghitung. Menghitung. Beda karakter. Ara sukanya menghafal,
Ulan sukanya lebih ke menghitungnya. Nah, menurut kalian di farmasi ini banyaknya apakah hafalan, pemahaman, atau hitungan? Atau memang semua jadi satu mix? Jadi makanya kalian nggak bisa memilih salah satu yang paling mudahnya, maka harus dilakuin semua itu? Balance sih, maksudnya Balance ya? antara menghitung dan menghafal tuh sama-sama. Jadi harus sama-sama dilakuin juga. Kalau cuma salah satu pasti bakal jenjot. Ulan? Soalnya kalau dari tiap pelajaran juga, kalau ada yang menghafal juga, ada yang menghitung juga gitu Pak. Ada yang menghafal Jadi juga dan tiap yang hitung pelajaran juga. Ya tuh kombinasi beda. berarti ya Iya, gitu ya. Pak. Kombinasi gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan sebentar lagi kan US nih sudah mulai di tanggal 13 ya, dari praktek resep dulu kan ya, dari UKKM praktek resep dulu, kemudian dia dilanjut secara yang kimia, nosi dan lain-lain gitu ya, kemudian di teorinya juga ada, pokoknya sampai bulan April kalian. Nah, gimana persiapannya? Udah sampai mana nih? Dari Ulan dulu deh, menuju US ini gimana sih? Ulan tuh persiapannya masih kayak 70% lah Pak. 70%. Soalnya tuh emang lagi banyak banget tugas portofolio. Portofolionya juga nggak cuma individu, kelompok juga. Jadi tuh kayak bener-bener nge-backup gitu kelompoknya, kan nggak semua orang dapat kelompoknya yang enak kan Pak. Nah terus kalau untuk nanti persiapan UPK paling nanti Ulan tuh berusaha menghafal yang emang nggak ada di ISO yang disediain. Kan Ulan yang ada tuh ISO 52 sama FN paling. Nah selain yang dari itu tuh berusaha dihafalin biar nanti nggak usah bolak-balik minjem ISO di lab resep gitu Pak. Terus hafalin juga yang ber-DM gitu, karena hitungan DM tuh sebenarnya gampang gitu, tapi kalau misalnya salah DM-nya itu ya itu ribet sih Pak. Perhitungan DM gampang ya menurut Ulan nih ya. Jadi anak kelas 10, anak kelas 11 lanjutkan Ulan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kan beda, tiap orang beda. Mungkin kalau sukanya kayak Ulan kan dari hitungan sukanya, maka DM itu adalah gampang menurut Ulan. Ya enggak, Ra? Gila ya. Oke, kita lanjutkan. Terus tadi baru 70% nih UKK untuk yang resepnya gitu ya. Kalau yang kimia, nosi gitu gimana? Kalau yang kimia kan emang udah 4 minggu kayaknya. 4 minggu ini kan udah sering latihan gitu. Kan tiap praktek itu kan harus dihafal, jadi udah hafal sih Pak. Anion kation? Bukan, yang titrasi. titrasi. Gitu. Jadi udah hafal. Kalau Ara gimana, Ra? Sekitar masih 60-70% sih. Tapi yang paling siap jelas yang resep yang mendekati ya. Iya, yang resep. Kalau untuk yang lain masih mencari prioritasnya, bagi waktunya masih bingung ngerjain mana dulu karena saking banyaknya tugas portofolio. Yaitu antara individu dan kelompok tuh banyak juga, dan kelompoknya kan belum tentu bisa diajak kerja sama semua ya Pak, karena kan tiap orang beda-beda karakternya. Jadi yang lebih susahnya nyamain waktu sama teman-teman untuk kerjainnya kayak gitu. Kalau waktu tidur kalian berkurang nggak sih selama kelas 12 ini terutama? Jadi kayak misalnya biasanya tidur jam 10 malam, bangun jam 3 atau jam 4, tiba-tiba jadi jam 11 tidurnya tapi bangun tetap jam 2, jam 3 gitu. Ara, gimana? Jelas berkurang, kadang juga nggak tidur. Kadang juga nggak tidur? Maksudnya gimana tuh kadang juga nggak tidur tuh? Kalau Tidur nggak tidur gitu ya? Maksudnya tidur nggak tidur gitu ya? Ya tidur tapi kayak orang nggak tidur gitu ya? ya? Tidurnya cuma yang kayak segitu aja. Karena kadang nggak tidur juga. Kalau misal tidur tuh berasanya tuh nggak cukup waktunya, nanti besoknya nggak kekejar gitu untuk besok. Ulan juga sama? Enggak sih Pak. Ulan kalau waktu tidur ya tidur gitu ya? Ulan tidur tapi waktunya tidur ya dia benar-benar tidur gitu. Dia mah karena dia udah di setting mungkin ya kali otaknya, ya udah waktu tidur gitu. Jadi otaknya bisa ya udah kita tidur gitu. Waktunya belajar langsung pada ini semua kali ya. Tapi waktu itu juga kayak pernah tuh Pak berapa kali tuh praktek. Nah itu tuh belum ngafalin kan, soalnya ngerjain tugas dulu malamnya. Terus tiba-tiba bangun pas jam 3, terusnya belajar langsung masuk gitu Pak. Nggak tahu Ulan juga. Karena mungkin niat kepepet mungkin, atau ya, bangunnya Pak lebih pagi. Emang ada yang mengatakan bahwa belajar di pagi hari itu di yang waktu dini hari atau di waktu subuh itu lebih baik loh dibandingin. Betul. Karena otak kita tuh masih fresh banget gitu kan. Iya. Jadi gitu. Mungkin pernah ngalamin juga kayak misalnya kita belajar jam 10 ketiduran, bangun jam 11 ketiduran lagi, misalnya bangun jam 1 kayak gitu, itu kan yang bikin capek sebenarnya. Oke. Ya jangan serius-serius sih jawabnya. Ya Pak. Nggak enak nih serius-serius. Ara gimana dengan yang di depan, Ra? Katanya gosip-gosipnya dulu pernah ada yang menunggu terus di depan sampai dilihatin terus di depan dan belakang gitu. Masih menunggu ya sepertinya. Masih menunggu. Kalau Ara sendiri ngasih lampunya merah, kuning, hijau, di langit dan biru, oh gimana? Pelangi. Oh iya pelangi.
Kan pelangi kan enggak. Ini lampu merah ya sebenarnya ya. Tapi gimana sih, digodain apa gimana? Enggak sih, mungkin karena emang ya begitu aja. Dekat. Enggak. Cuma teman biasa. Biasa. Ya bolehlah sekali-kali nanti kita bersama kru kita coba nongkrong gitu ya. Gampang lah, bisa di WC kalau nongkrong kan. Enggak ya. Oke, berkaitan dengan US lagi kita masih lanjutkan. Kalau dari Ulan gimana untuk persiapan yang kimia itu lebih susahnya di mana untuk yang kimia? Ara dan Ulan, apakah di reaksi kimianya? Iya, suka di reaksinya. Karena kan ada yang gambar-gambar gitu. Apalagi itu yang iodimetri, itu Itu yang gambar pakai- vitamin C-nya itu susah. Kadang suka ketukar-ketukar gitu. Kalau yang pakai rantang masih pakai nggak? Permangan. Bermangan masih pakai ya Susah. rantang gitu ya. Kita masak air panas kan di situ Iya. diterasi gitu ya. Ya, jadi memang susahnya kalau kimia di reaksinya sih ya sebenarnya. Kalau yang penting kan tepat apa enggaknya untuk yang pokoknya kalau udah berubah warna dikit ya udah gitu ya. Iya. Jadi jangan terlalu banyak kan ini ya. Persentasenya kan memang yang paling bagus di bawah 5% nggak sih? Iya, di Ya. bawah 5%. Itu udah nilainya bagus, kalau di atas itu udah Iya, kacau ya. kacau. Nah, dari farmakognosi ada mulai dari akar batang, daun bunga, buah biji. Kalau yang dinosikan secara organoleptis ya, bener nggak? Sama satu lagi dari mikroskopis kan? Iya. Yang paling susah? Mikroskopis. Mikroskopis. Kalau mikroskopisnya pernahnya melajarinya apa aja? Amilum. Amilum, oke. Amilum juga kan ada yang sama, ada yang beda kalau nggak salah pas dilihat secara Iya. mikroskopisnya kan, ada perbedaannya. Terus biasanya ada clue-cluenya tuh. Kalau ada ininya, itu udah langsung ketebak gitu. Bu Fani, Bu Nining? Ini Bu Nining ya. Niningnya ngajarin. Oke, kemudian setelah itu baru nanti pas US. Nanti pas US kalian sepertinya bakalan ada di bulan puasa nantinya. Ya, jadi tetap semangat nantinya kesananya. Kemudian kalian setelah dari sini, Ulan mau kerja, kuliah, Ara kerja, kuliah? Kuliah. Kuliah. Udah daftar SNMPTN? Sudah. Sudah. Ara kemana pilihannya? Ke UNS. UNS Negeri Semarang. 11 Maret. 11 Maret. UNS 11 Maret. Solo. Solo. Kalau Ulan? unsur sih Pak. Unsur. Wah, ini Purwokerto nih. Purwokerto pokoknya daerah Jawa Tengahan tuh masih yang cukup murah sih sebenarnya untuk biaya hidupnya ya. Dan ya cobain aja lah, maksudnya kita nanti kan kalian kan rumah di Cirebon kan, nggak ngekos kan, nanti bakal ngerasain kalau misalnya semoga aja nanti diterima gitu ya, ngerasain enaknya jadi anak kosan karena kalian juga anak organisasi kan. Iya. Ya IPM juga kan ya, jadi jangan lupa kalau misalnya mau ikut BEM atau mau ikut organisasi tetap lah gali potensinya, dapat pengalaman gitu ya. Oke, lulusnya nanti bakalan kalau udah lulus kuliah gitu ya, nggak kerja tapi pengennya kuliah dulu, tapi ngambil jurusannya tetap apoteker nantinya. S1 S1 farmasi, nggak mau melebar gitu ke Enggak. jadi guru BK kayak Pak Dika atau Bu Diani, atau jadi guru yang ini yang banyak jokesnya gitu, yang banyak jokesnya pada saat materi gitu, yang jokes kimia lah. Oh, pas Iya, banyak jokesnya gitu kan. Ya pasti banyak jokesnya kan. Barangkali mau jadi guru kimia juga, atau cukup ya S1 farmasi aja. Nah nanti mau ada rencana mau lanjut apoteker? Ada. Terus mau ngajar kah? Mau di rumah sakit kah? Di puskes kah? Apotek kah? Belum terbayang? Belum. Yang penting jadi mahasiswa dulu gitu ya. Jadi mahasiswa dulu. Oke. Barangkali ada yang mau disampaikan berkaitan dengan sekolah, Wulan ataupun Ara, gimana kesan pesannya, kemudian harapannya untuk SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, terutama untuk adik-adik kelas 10 dan juga kelas 11. Wulan? Harapannya itu buat yang adik-adik, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena sebenarnya itu kalau kalian udah cinta sama farmasi itu nanti kayak semuanya tuh akan berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa juga harus sering-sering sholat duha, sholat tahajud, karena itu bener-bener ngebantu banget di saat kita kepepet, pasti Allah selalu ngebantu kita. Terus harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Jangan tergiur kalau ada teman-teman yang nyontek, kalian nggak usah ikutan nyontek, karena nggak di setiap situasi kita tuh bisa nyontek gitu. Jadi kita harus persiapkan diri kita semaksimal mungkin supaya nantinya, karena ujian kan pasti bakal berulang. Kalau memang kita udah terbiasa untuk belajar, nanti kita
pas di ujian itu gampang karena sudah hafal semua. Luar biasa, bijak sekali kata-katanya. Kalau Ara gimana, Ra? Kalau Ara, Belum selesai. Belum juga ngomong. Ayo, Ra, gimana, Ra? untuk adik-adik yang sekarang, manfaatin waktu yang ada. Karena kalau bukan sekarang itu kapan lagi? Penyesalan tuh bakal adanya di akhir, bukan di awal. Kalau di awal namanya pendaftaran. Iya. Kurang-kurangin mainnya, banyakin belajarnya. Karena kan dengan kita terbiasa membaca materi, mereview materi, dengan kita perbanyak belajar, itu pasti bakal bisa karena terbiasa. Jadi dibiasakan dari sekarang, jangan sampai nanti akhirnya menyesal, kenapa saya dari dulu nggak manfaatin waktu ya, kenapa saya banyak main gitu. Jadi manfaatin waktu yang ada, biar kalian nanti bisa ujiannya. Itu dia ya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali. Ini memang dari yang akademiknya luar biasa ya. Coba kalau misalnya yang ngomongnya sekelas atau yang selain Ara sama Wulan nih, saya nggak tahu nih. Ya, tapi memang kalian luar biasa ya secara akademik juga, secara aktif di organisasi lah. Semoga sampai kesannya tetap dipertahankan ya prestasi-prestasinya. Ya, hubungan baik sama teman-teman tetap dijaga kan? Tetap. Nggak, maksudnya nggak ada clash gitu kan? Tapi tetap sering curhat ke BK kan? Sering dong, oke. Besti. Dengan mana? Dengan laki-laki atau dengan perempuan ini? Dengan dua-duanya. Dengan dua-duanya. Ya barangkali yang satu mah cuman pengen dibikinin kopi doang. Paling enak gak guru BK-nya sekarang? Enak, Enak. friendly, Humble. Yakin humble. humble? Hambar kayaknya, iya bukan humble ya, bener. Hambar ya. Ya, oke. Mungkin itu aja, barangkali yang ada di studio mini ruang multimedia ini ada yang mau bertanya gitu. Tidak ada ya, cukup saya kira ya. Terima kasih luar biasa sekali dari narasumber kita, Ara dan juga Wulan, terima kasih atas penyampaiannya, terima kasih atas pesan-pesannya untuk adik kelas semuanya. Semoga tetap terjaga silaturahminya, semoga tetap sukses. Insya Allah kalau masih ada kesempatan kita tetap bisa bertemu lagi walaupun nggak di Cirebon gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih Wulan sama Ara. Saya undur diri pamit. Farma Kreatif sekali lagi. Ini adalah video yang sudah lama sekali untuk akan tampil di YouTube-nya ya. Semoga ya kita bisa bermanfaat. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.